Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Kartika, kedua ada Sophia, ketiga ada Aurelia Arsatania, dan keempat ada Citra Hilda Sahwani. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai praktikum warna dan dobi pada CPO. Baik, tujuan dari praktikum ini yaitu dapat menentukan warna CPO secara visual dengan kasat mata dan dapat menentukan nilai dobi pada CPO. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, labu ukur, hot plate, pipet tetes, spektrofotometer, gelas beker, dan botol semprot. Sedangkan bahannya yaitu CPO dan larutan N-heksan. Prosedur kerjanya, tahapan pertama yang kita lakukan yaitu dipanaskan sampel di atas hot plate pada suhu sekitar 45-55 derajat Celcius hingga homogen. Selanjutnya, diambil sampel menggunakan pipet tetes dan ditimbang sebanyak 0,2 gram. Setelah itu, dimasukkan sampel ke dalam gelas beker dan dimasukkan larutan N-heksan sedikit demi sedikit untuk melarutkan CPO agar mudah dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur, maka ditambahkan lagi N-heksan sampai tanda tera sambil digojok-gojok. Jika sudah homogen, dilakukan perhitungan menggunakan spektrofotometer. Nah, dari hasil praktikum yang telah dilakukan, diperoleh data nilai dobi, yaitu pada kelompok 1 0,38, pada kelompok 2 0,35, kelompok 3 0,31, kelompok 4 0,32, kelompok 5 dan kelompok 6 adalah 0,31. Hasil nilai didapat dari perhitungan perbandingan absorbansi 446 nanometer berbanding dengan absorbansi 269 nanometer. Secara alamiah, CPO ini memiliki kandungan senyawa karotenoid yang sangat meruah. Tetapi pada proses pemurnian dan pengolahan, senyawa karotenoid ini mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Karotenoid merupakan suatu kelompok pigmen berwarna orange, merah, atau kuning yang merupakan suatu zat alamiah yang sangat penting dan mempunyai sifat larut dalam lemak atau pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Beta-karoten sendiri sering mengalami kerusakan, tetapi masih dapat diisolasi dan bertahan dalam minyak dengan konsentrasi lebih dari 30%. Dari hasil praktikum ini, diperoleh warna sampel CPO berwarna merah. Dari warna tersebut menunjukkan bahwa sampel tidak sesuai dengan warna CPO standar, yaitu merah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Ketidaksesuaian warna ini mungkin dapat dipengaruhi oleh faktor penyimpanan dan faktor bahan baku, di mana apabila CPO semakin lama penyimpanannya dan suhunya yang semakin tinggi pada tangki timbun menyebabkan degradasi karotenoid atau meningkatnya degradasi karoten. Akibatnya, karoten dapat berubah menjadi senyawa kecoklatan sehingga minyak menjadi semakin pekat atau tidak sesuai dengan standar mutu warnanya. Sedangkan faktor bahan baku didapat karena buah mentah sehingga warna yang dihasilkannya belum optimal. Dobi merupakan salah satu parameter untuk menentukan kualitas minyak sawit. Dobi sendiri adalah indeks daya kepucatan minyak dengan penurunan daya pemucatan akibat rusaknya karotenoid yang mengalami oksidasi dalam buah. Rusaknya karotenoid disebabkan oleh suhu tinggi yang berasal dari proses oksidasi yang terjadi sejak panen. Kerusakan karotenoid ini menyebabkan dekomposisi karotenoid, sehingga terjadi penurunan intensitas warna karoten, menghasilkan produksi oksidasi sekunder berupa senyawa yang berwarna kecoklatan. Tinggi rendahnya nilai dobi yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kematangan buah, waktu proses buah, kondisi proses pengolahan, kontaminasi CPO, dan penyimpanan CPO. 1. Kematangan buah. Buah sawit yang diolah di pabrik kelapa sawit sebaiknya dengan kematangan optimum, yaitu tepat matang. Nilai dobi pada buah mentah berkisar antara 2,45 sampai 4,13, buah matang 0,99 sampai 2,96, buah lewat matang 2,53 sampai 6,09, dan berondolan 2,19 sampai 2,54. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kematangan buah sangat mempengaruhi nilai dobi. Tingkat kematangan buah ini berkaitan dengan warna buah, kadar karoten yang dikandungnya. Karoten tersintesis di dalam buah secara alamiah sejak proses pembuahan hingga panen berumur 22 sampai 24 minggu. Buah mentah cenderung memiliki kadar karoten yang rendah dibandingkan buah matang dan lewat matang. Selama pengolahan, CPO yang kontak dengan panas dan cahaya yang berlebihan menyebabkan karoten terdegradasi, sehingga menyebabkan kadarnya menjadi rendah dan berdampak pada nilai dobi juga rendah.
2. Penundaan waktu pengolahan buah. Rendahnya nilai Dobie pada CPO juga dapat disebabkan oleh tertundanya pengolahan buah sawit. Penundaan ini dapat terjadi karena buah sawit tidak segera diangkut ke pabrik kelapa sawit atau buah menginap atau restan yang disebabkan oleh infrastruktur yang buruk dan musim hujan. Proses di PKS terhenti karena adanya kerusakan peralatan dan buah yang diterima berlebih dari kapasitas olah, sehingga menyebabkan buah restan di kebun karena buah mengalami proses oksidasi sekunder yang menghasilkan senyawa kecoklatan. Adanya senyawa kecoklatan ini akan membuat CPO semakin pekat sehingga nilai Dobie-nya rendah. 3. Pengolahan buah di PKS atau pabrik kelapa sawit. Degradasi CPO dapat terjadi pada beberapa tahapan proses yang secara konsekuen mempengaruhi kualitasnya, termasuk nilai Dobie. Titik kritis penurunan nilai Dobie terjadi pada stasiun sterilisasi. Pada tahapan ini, secara umum waktu pemanasan buah yang dibutuhkan selama 90 menit dengan interval suhu 130–150 derajat Celcius. Waktu sterilisasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan temperatur terhadap nilai Dobie. Setelah proses sterilisasi, tahap selanjutnya adalah oiligator, crude oil tank, purifier, dan vacuum dryer. Pada tahapan-tahapan tersebut, CPO mengalami pemanasan pada suhu 90–95 derajat Celcius. Kurangnya pengawasan menimbulkan suhu di unit proses tidak terkontrol, sehingga mencapai lebih dari 90 derajat Celcius. Tingginya suhu dan lamanya pemanasan menyebabkan karoten terdegradasi dan nilai Dobie menurun karena minyak teroksidasi. 4. Kontaminasi CPO. Mutu CPO akan menurun apabila terjadi kontaminasi. Kontaminasi ini dapat terjadi pada kondensat di unit sterilizer, injeksi steam panas di unit digestion, tekanan tinggi di unit press, oksidasi minyak di unit klarifikasi, dan pemanasan yang berlebih di tangki timbun. Selain itu, pengutipan kembali atau recovery CPO dari produk samping juga dapat menimbulkan kontaminasi apabila mutunya rendah yang dicampurkan ke dalam CPO bermutu tinggi. CPO yang dikutip umumnya berasal dari air kondensat, sludge, fruit bunch, dan serat atau fiber. Onwuka dan Akarue menyatakan bahwa kontaminasi logam berat dari peralatan proses khususnya tembaga dan besi yang dikategorikan sebagai pro-oksidan kuat juga dapat terjadi dan menyebabkan nilai Dobie menurun. Tidak hanya di perkebunan kelapa sawit, kontaminasi juga dapat terjadi selama transportasi CPO dari PKS ke industri rafinasi. Kontaminasi ini terjadi karena tangki tidak bersih atau sengaja dicampur dengan air atau bahan-bahan lainnya. 5. Pemanasan CPO berlebihan di tangki timbun. CPO yang dihasilkan akan dikumpulkan di dalam tangki penyimpanan atau storing tank. Biasanya suhu di tangki timbun selalu dikontrol dan pemanasannya tidak melebihi dari 55 derajat Celcius. Penyimpanan pada waktu yang lama dengan mengaplikasikan panas akan menyebabkan nilai Dobie menurun, sehingga menyebabkan karoten terdegradasi. Karoten tersebut dapat menimbulkan senyawa berwarna kecoklatan dan larut dalam minyak, yang menyebabkan warna minyak semakin pekat dan sukar untuk dipucatkan. Jadi, dari hasil praktikum dan hasil pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa warna CPO yang sesuai standar yaitu orange kemerah-merahan. Sedangkan nilai Dobie yang diperoleh dari setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 secara berturut-turut adalah 0,38, 0,35, 0,31, 0,32, 0,31, dan 0,31. Dari data nilai Dobie tersebut menunjukkan bahwa Dobie memiliki nilai yang belum memenuhi standar nasional Indonesia. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.